Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membahas tugas perekonomian Indonesia pada pertemuan 12. Mari kita mulai. Soal pertama, jelaskan secara rinci isu fiskal yang dapat Anda ceritakan dari tabel APBN dan PDB 5 tahun terakhir, tahun 2016 sampai tahun 2020. Isu fiskal yang dapat kita analisa dari tabel APBN, tahun 2016 sampai tahun 2020, yang pertama adalah, defisit anggaran. Setiap tahunnya Indonesia mengalami defisit anggaran yang artinya pengeluaran belanja negara lebih besar daripada pendapatan negara, atau dapat dikatakan lebih besar pasak daripada tiang. Defisit ini bila dikaitkan dengan produk domestik bruto tahun 2016 sampai tahun 2019 rata-rata sebesar 2,15%. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Keuangan, bahwa defisit APBN tidak boleh lebih dari 3% terhadap PDB. Namun pada tahun 2020, masa pandemi COVID-19, defisit realisasi anggaran mencapai 6,2% dari PDB sehingga diterbitkan Perpu, di mana defisit anggaran disetujui menjadi 6% terhadap PDB. Yang kedua adalah utang. Defisit APBN tersebut setiap tahun ditutupi dengan menggunakan pembiayaan utang, ini salah satu komponen dari pembiayaan anggaran. Hal ini tentu saja akan berdampak pada tahun-tahun berikutnya, di mana utang negara semakin meningkat dan negara harus bayar bunga dan kewajiban pokok atas pinjaman hutangnya di masa mendatang. Secara logika, misal Anda memiliki pendapatan 10 juta, namun pengeluaran Anda 12 juta, untuk menutupi kekurangan 2 juta, ya jalan satu-satunya adalah utang, dan dampaknya di bulan berikut, Anda harus membayar bunga utang. Dan bagaimana caranya membayar bunga utang tersebut? Pastinya Anda akan menggenjot pendapatan, atau menghemat pengeluaran. Misal sebelumnya Anda bisa menghabiskan jalan-jalan setiap bulan sebesar 1 juta, sekarang berkurang menjadi 200.000 saja. Nah, ini yang dilakukan pemerintah yaitu menggenjot pendapatan dan efisiensi belanja negara yang sifatnya konsumtif, yaitu salah satunya mengurangi subsidi, contohnya mengurangi subsidi BBM. Tujuannya adalah untuk menjaga rasio utang terhadap PDB tetap terkendali yaitu di angka 30%. Yang ketiga adalah keseimbangan primer, yaitu selisih total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang. Indonesia sempat mengalami defisit keseimbangan primer hanya sebesar 1,8 triliun rupiah pada realisasi tahun 2018. Yang artinya pendapatan negara hampir mendekati belanja negara, di luar pembayaran utang. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan dengan lengkap mengapa reformasi fiskal harus dilakukan di Indonesia khususnya tahun 2022. Pembahasan soal kedua, reformasi fiskal harus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan pemerataan pembangunan, yaitu dengan cara menggenjot pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan pajak. Pembahasan lanjutan, reformasi fiskal tahun 2021 berfokus pada fundamental, yaitu pertama, diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang mulai diimplementasikan dan diharapkan membuka peluang investasi masuk sehingga menciptakan lapangan kerja yang berkualitas. Kedua, pembangunan infrastruktur, dan ketiga, peningkatan kualitas SDM yaitu reformasi perlindungan sosial, kesehatan, dan pendidikan, yang terus diperkuat untuk meningkatkan produktivitas. Nah, pada tahun 2022 mendatang, reformasi fiskal yang dilakukan pemerintah adalah fokus kepada reformasi struktural, yaitu pertama, pembangunan SDM di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, kedua penyediaan infrastruktur dasar, konektivitas, digital, energi, pangan, dan ketiga institutional development yaitu reformasi birokrasi dan regulasi untuk mendorong kemudahan berusaha. Soal ketiga, tahun 2021, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi, dengan data tahun 2020 menunjukkan jumlah penduduk produktif sebesar 70,72%. Menurut Anda, ini merupakan beban atau berkah?
Pembahasan soal ketidak, bonus demografi pada satu sisi adalah berkah karena merupakan momentum yang dapat mendorong pemulihan ekonomi Indonesia, meningkatkan pendapatan nasional, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Bahkan dapat mendorong Indonesia menjadi naik statusnya dari negara berkembang menjadi negara maju, karena banyaknya penduduk usia produktif yang pada umumnya adalah kreatif dan bekerja. Namun pada sisi lain, bonus demografi dapat menjadi beban apabila negara tidak siap dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat, sehingga akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pengangguran. Bila tidak diimbangi juga dengan kualitas pendidikan yang baik, maka dampak selanjutnya adalah akan meningkatnya kemiskinan. Soal keempat, pembangunan seharusnya mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Menurut Anda, apa dampak positif dan negatif diterapkannya otonomi daerah? Pembahasan soal keempat, dampak positif adanya otonomi daerah adalah yang pertama, perekonomian daerah dapat meningkat karena ditunjang oleh desentralisasi fiskal di mana porsi anggaran TKDD yaitu transfer ke daerah dan dana desa rata-rata sebesar 43% dari APBN. Artinya kemajuan perekonomian Indonesia bergantung dari setiap daerah. Kedua, pembangunan daerah lebih baik, seperti tingkat kemiskinan dan ketimpangan menurun, tingkat pengangguran terbuka daerah menurun, dan Gini rasio menurun. Pembahasan lanjutan, dampak negatif adanya otonomi daerah adalah yang pertama, adanya kewenangan tumpang tindih antar kabupaten kota atau provinsi pusat, contohnya masalah pengurusan izin usaha yang tumpang tindih, sehingga investor sulit untuk mengurus izin investasi dan harus mengeluarkan uang yang cukup banyak. Solusi dari masalah ini, maka pemerintah pusat telah membentuk Undang-Undang Cipta Kerja. Kedua, pengelolaan anggaran di daerah yang faktanya banyak disalahgunakan sehingga juga menyebabkan kepala daerah cukup banyak tertangkap karena korupsi. Ketiga, terjadinya kepentingan elit politik seperti pemekaran wilayah yang tujuannya bukan untuk kepentingan nasional, justru menghabiskan anggaran daerah. Based on tabel tingkat kemiskinan, tabel tingkat pengangguran terbuka, dan tabel Gini rasio, terlihat bahwa setiap tahun mengalami penurunan dari tahun 2016 sampai tahun 2019. Hal ini berarti, pemerintah dapat dikatakan cukup berhasil dalam mengurangi tingkat kemiskinan, pengangguran terbuka, dan Gini rasio yang menunjukkan distribusi pemerataan pendapatan perkotaan dan pedesaan berada pada tingkat ketimpangan yang rendah, yaitu lebih kecil dari 0,4. Namun pada tahun 2020, keseluruhan kembali meningkat. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak pandemi COVID-19. Demikian pembahasan tugas perekonomian Indonesia.